Oke, Sobat Bokaraja. Hari ini kita lagi ngomongin yang viral-viral, bukan yang mau viral, memang yang udah viral. Ngomongin apa itu yang viral Pak Cik? Yang lagi viral saat ini mengenai apa itu namanya, trek Andaliman. Andaliman, Ya. Mandalika. Ya itu dia maksud saya, Andaliman itu makanan. Mandalika. Aduh kacau kita ini lah. Nanti kena bully kita ini. Mandalika, Ya, MotoGP, Andaliman. MotoGP. Sebenarnya saya suka itu Andaliman itu. Itu pedas getir, ber gitu dia. Enak. Semua tahu nggak tuh apa itu Andaliman? Enak itu. Enak itu. Jadi khas Apalagi apa itu? pakai ikan mas tuh. Waduh, mantep sambal Andaliman. Maknyus. Ya mengenai Mandalika atau Andaliman itu ada yang viral di situ. Jangan Mengenai- Andaliman dibawa-bawa Pak Cik. Aduh. Oh iya, salah lagi deh. Nanti kita kena somasi kita sama Andaliman. Dan Mandalika. Ada ya. yang viral di situ. Ada. Pawang hujannya. Oh ya, yang Pawang hujan. sempat katanya pawang hujannya itu ada katanya dia gagal karena sempat turun hujan juga. Terus ada juga yang katanya dia itu berhasil memberhentikan hujan, memindahkan hujan. Setelah 5 menit hujan mengguyur sirkuit balapan, terakhir tuh berhenti gitu. Berhenti. Nah, yang menariknya apa yang mau kita bahas yang tapi ya gimana ya bilangnya ya? Kalau yang menariknya sih peristiwa itu kok bisa ada tapi ada ya gitu. Ada percaya nggak percaya tapi ada ya. Ya ada lah. Itu di Indonesia itu hal yang lumrah itu. Itu udah jadi Banyak pawang hujan di Indonesia ini. banyak ya. Nah, mau di bagian mana? Setiap event Semua. besar banyak kan kita tahu Tuh, itu ya. Iya, Pasti semua tahu. profesi itu pasti selalu dihadirkan. Bukan hal yang aneh ya kan. Tapi lucunya ini tadi di Indonesia itu tadi pawang hujan tersebut si ibu tadi itu jadi ya bahan hujatan netizen lah. Sementara dari luar aja para pembalap terutamanya mereka berterima kasih loh Ya berterima kasih lah. karena berhenti hujan tadi gitu. Karena itu perlombaan bisa dimulai ya. Nah, terlepas dari Benar atau benar atau tidaknya, tidaknya, kebetulan atau memang cemananya, tapi itulah jadi ciri khas kita kan. ya itu berhasil gitu kan. Itu berhasil. Mereka berterima kasih. Ya luar biasa sih Indonesia ini kalau menurutku luar biasa. Banyak hal-hal yang di luar dugaan, unpredictable tapi ya ada gitu. Nah, untuk apa namanya, ini kan berkaitan juga nih Dengan apa nih? dengan mistik ya, mistik. Mistis, jangan mistik itu makanan, mistis. Iya mistik. Ya apa ya, percaya nggak percaya, terima tidak terima kita yang namanya hal-hal spiritual seperti itu ya memang ada. Salah satunya itu yang sempat terjadi itu pawang hujan tadi. Jangankan dulu kita bahas Mandalikanya ya, hampir setiap event besar sepertinya selalu dihadirkan yang namanya pawang hujan. Pawang hujan. Ya terlepas daripada kita percaya nggak percaya, tapi tetap hampir di setiap event besar, apapun itu eventnya, pasti ada tuh pawang hujannya. Mereka diundang ya. Mereka diundang. Lagian mereka diundang itu bukan bukan volunteer gitu, bukan sukarelawan, tapi mereka itu profesi yang dibayar loh. Iya. Dan itu dibayar gitu. Profesi mereka cukup dipertaruhkan sebenarnya. Mereka dibutuhkan. Mereka dibutuhkan. Nah, terlepas dari pembicaraan mistis tadi itu ya, sampai sekarang sih misteri sih ya, dengan teknologi yang begitu luar biasa sekarang. Tapi umumnya kebanyakan itu di setiap ada event yang ada pawang hujannya, hujan tadi itu bisa di-manage gitu loh. Tapi secara ilmu teknologi ya, itu kan sebenarnya bisa enggak ya, hujan buatan yang bisa dibuat tadi. Hujan bisa buatan bisa. Jadi kan kalau misalnya itu sebaliknya itu bisa nggak dengan teknologi?
Nah itu kan kita tanya yang sekolah di meteorologi ya, yang urusan BMKG lebih paham itu ya. Cuman yang pelajaran sekolah dulu yang masih diingat itu, yang memprediksi itu BMKG, memprediksi akan betul. datangnya hujan, Ya, petir segala macam, itu kan yang memprediksi BMKG gitu. ya. Tapi kalau untuk yang sampai saat ini tahunya itu membuat hujan lokal, sempat kejadian ada pernah gitu kan. Itu bisa dibuat hujan, arti kata bisa di manage hujan tadi. Tapi kalau untuk yang namanya memberhentikan hujan ataupun memindahkan hujan, ya belum ada sih teknologi Belum kita yang kayak gitu. Belum ada sih. Ya gimana caranya? Ya cuman itu tadi kenyataannya bisa terwujud kan. Ya, betul. Ya kenyataannya kita nggak bisa pungkirin mau. Ya hujannya berhenti atau pindah gitu dah. Bener, arti kata gini, kearifan lokal kita ini banyak ya. Salah satunya pawang hujan tadi. Ya percaya nggak percaya itu tadi, balik lagi ke yang tadi gitu. Hampir semua event mereka hadir dan memang acara itu berhasil gitu. Memang diundang. Memang diundang untuk manage acara itu supaya tidak terganggu oleh hadirnya hujan. Bahkan sering bahasanya kita kan sering dulu gini nih. Kalau sempat ada event besar ada hujan, selalu bahasa kita apa? Berarti pawangnya nggak bagus tuh. Kan gitu selalu kita bilang kan. Iya, betul. Berarti pawangnya nggak bagus tuh, nggak mantap pawangnya. Padahal dia udah semaksimal mungkin tuh ya. Nah arti kata kita sampai bisa menjudge seperti itu kan. Iya, betul. Ya karena memang ya bukan rahasia Iya. ini lagi sih yang namanya gitu, Memang- tetap ada kan. Memang sudah lama sih. Sudah itu, lama gitu. Tapi ya itu tadi kalau kita cerita mistis, mengaitkannya itu sih karena aku pun nggak punya kenalan seperti profesi itu, dan aku pun nggak ada basic ke situ, Gak ada relasi. nggak ada relasi sama sekali. Jadi nggak bisa diundang kemarin. Waduh, nggak bisa. Siapa tahu kita bisa belajar itu kan. Nggak Jadi sampai diundang nanti. detik ini nggak ada sih relasi ke situ gitu. Karena kita bukan orang besar Pak C. Kalau kita orang besar mungkin lah. Mau jadi sama. Mungkin pihak IO-nya bisa kita tanyakan kan. Tapi untuk itu tadi kita nggak bisa komentar banyak sih. Tapi ya percaya nggak percaya, sama halnya kayak tadi mistis, hantu, jin segala macam itu, kenapa dipercaya itu ada. Dan yang anehnya, kalau kita nggak percaya hantu, kita nggak percaya jin, kenapa kita takut gitu. Itu aja sih gitu. Karena sampai detik ini nih kujamin ya mungkin nggak 100% ya, mungkin ada juga yang berani. Tapi kalau disuruh sendiri mungkin di tengah malam melewati kuburan atau rumah angker, itu pasti mikir 2 kali lah. Ya wajar, manusiawi punya rasa takut. Ah itu tadi kan. Jadi kenapa itu tadi kan masalahnya tadi kita takut tapi sesuatu yang masih tahayul. Tahu tahayul nggak? Ya tahayul lah. Tahiyat tak betul gitu loh. Tahayul ya. tahiyat tak betul gitu. Jadi ya itu tapi kita kembali lagi ya, inilah Indonesia, kearifan lokal kita ya seperti ini gitu. Meskipun jadi misteri tapi memang inilah yang harus kita banggakan gitu. Bukan jadi kita bully, apalagi ibu tadi kan itu kan profesi dia yang dia yakini, yaitu mungkin kan bisa mencari nafkahnya ke keluarganya sih sebenarnya gitu. Tapi benar loh Pak Cik. Orang luar itu takutnya sama orang Indonesia karena tahayul, karena apa namanya, spiritual jampe-jampenya. tadi Iya itu loh. ya bisa jadi sih. Beneran loh. Bisa jadi ya, cuman ya itu tadi paling tidak kita bisa mensiasatinya lah untuk hal-hal yang lebih. Arti kata gini deh, banyak sih ya, kita nggak salahin netizen sih ya, main demokrasi ya, semua bersuara boleh. Tapi ya paling tidak kalau aku pribadi sih kalau boleh lebih wise lah, lebih bijaksana gitu. Masa kita diagung-agungkan di negara lain, tapi kita yang masyarakat sendiri malah menjatuhkan itu, mencemooh itu gitu. Sementara itu bukan pekerjaan yang menurut aku pribadi yang nggak bertentangan dengan hukum sih. Tapi ada satu keuntungan loh di situ. Keuntungan apa nih? Oleh ujaran-ujaran yang tidak diinginkan, itu menjadi viral, dia menjadi terkenal gitu.
ada momen dia jadi viral, Iya, jadi dia terkenal. jadi dikenal orang. Coba tadi biasa-biasa aja itu nggak jadi dikenal orang. Ya, arti kata di setiap situasi pasti ada hikmahnya ya. Memang sih kalau mau yang dikenal orang banyak itu dengan momen-momen yang benar-benar menarik gitu ya, bukan karena cemoohan atau apa, tapi kan itu kan menjadi, kalau misalnya seseorang itu pengen naik itu gampang gitu menaikkan. Ya, benar sih. Tapi itu tadilah ya harapan kita, paling nggak ya teman-teman yang netizen ini ya lebih inilah. Boleh sih kalau untuk kritik, karena kalau kita baca komentarnya itu ngakak loh. Pasti kata gini, nggak salah kita kritik gitu. Kita nggak salah kasih kritik dan saran. Tapi kalau udah nyerang personil pribadinya, personnya itu kayaknya udah nggak kayak ini benar, loh, benar. udah nggak pas gitu loh. Tapi boleh nanti tampilin cuplikan gitu, komentar-komentar. Jangan, Di blur aja itu namanya. jangan nanti ntar kita rame jadi kita yang kena bully gitu. Cuman maksudnya masukan aja nih kan, arti kata kayak ini memang betul kita demokrasi, tapi kita demokrasi ini kan nggak ada yang absolut, arti kata kan ada batasannya. Kalau kita mengkritik perilakunya itu sah, Ya. tapi ada batasannya. Tapi kalau kita ini udah menyerang pribadinya, yang mengatain ya maaf kata udah sampai menyerang pribadinya, itu yang kayaknya nggak banget lah gitu. Sebenarnya sih itu tantangan, harus tahan banting. Gimana ya? Ya kembali tadi lagi seperti Mandalika ini kan. Mandalika ini kan banyak politiknya, ada juga unsur politik di dalamnya kan. Karena kita tahu prosesnya itu bagaimana terjadi itu banyak unsur politiknya. Cuman kalau aku pribadi, MotoGP kembali lagi di Indonesia bisa terjadi event gitu besar, itu mengangkat nama Indonesia juga gitu. Arti kata secara tidak langsung turis lokal maupun mancanegara itu menghasilkan devisa ke kita. Betul. Gitu loh. Ya. Jadi kan mereka berkunjung ke Indonesia, otomatis ekonomi kita makin bagus. Ya terlepas dari ini tadi ya politik dari tanda kutip ya, karena itu bukan ranah kita gitu. Cuman itu tadi yang event-event seperti itu, seperti PON kemarin di Papua gitu kan, salah satunya Mandalika MotoGP ini, itu sebenarnya prestasi untuk Indonesia sendiri sebenarnya, karena itu malah memperkenalkan kita di dunia. Betul. Indonesia itu Tapi loh. ada gitu. loh sebagian negara yang belum tahu Indonesia. Ada. Itu lucu juga sih ya. Ya ada. Mereka kayak misalnya sebutkan Bali. Ya mereka tahu Bali tapi Bukan Indonesia. bukan gitu Indonesia ya. gitu Mereka kan. tahu Lucu juga Jakarta ya? tapi bukan Indonesia. Iya, lucu gitu. ya. Gitu ya. Ya itu tadi ya, itu mungkin yang perlu kita bangun tadi kan, mindset masyarakat kita Iya, juga. sebenarnya itu bagian dari Indonesia tapi mereka tidak tahu. Ya Bali bukan Iya, Indonesia. Benar. Bali itu di mana ya? Ya Bali gitu. Padahal itu bagian dari Indonesia gitu. Iya, Bali itu bukan negara tapi kota bilang. Tapi itulah memang kenyataannya seperti itu. Itulah kekurangan kita untuk memperkenalkan. Makanya salah satunya seperti sekarang yang terjadi ini, itu event yang cukup seharusnya kita banggalah, itu prestasi untuk negara kita sebenarnya Iya, gitu. Jadi kita mananya ke sana sih sebenarnya gitu loh. Karena banyak kejadian viralnya itu di saat momen Mandalika itu ya, salah satunya ibu pawang hujan tadi itu ada. Tapi lagi itu cukup menarik loh cara dia mengusir atau memindahkan hujan itu dengan dia berjalan dengan membawa apa lonceng, seperti lonceng gitu ya, ritual Ada semacam ya, ada mangkok mangkok gitu. mangkok yang terbuat dari aluminium itu ya, Itu ya semua yang ada di apa namanya podium ya, apa namanya, tribun lah kita Tribun bilang. lah, tribun. Itu sambil melihat semua melongok gitu, itu cukup menarik itu cara Ya. dia. Memang Oh, begitulah prosesnya, prosesnya. ritualnya pawang hujan kan. Tapi ya pada dasarnya suka tidak suka, terima nggak terima, hujan tadi berhenti gitu. Ya, memang betul. Jadi ya Dan pertandingan bisa berlangsung. ya acara tak berlangsung gitu. Dan mereka berterima kasih. Berterima kasih loh, banyak pembalap luar sana berterima kasih. Terima Ya. kasih untuk si ibu karena telah memberhentikan hujan. Gitu. Memberhentikan atau memindahkannya. Nah, ya kita ya bingung lah mengomentari netizen gitu. Cuman ya itulah salah satu
culture ya, kearifan lokal kita yang sebenarnya aku pribadi bangga sih sebenarnya. Ya. Terlepas dari kita kalah dari segi teknologi, mungkin masih belum bisa menyusul ya. Tapi ada satu ciri khas kita yang nggak bisa ditiru negara lain gitu loh. Apa itu? Itu tadi kearifan lokal. Nah, Jadi lucunya gini, video viralnya si ibu ini, si pawang hujan tadi nih, banyak itu dikomentari oleh warga negara asing yang di luar. Bahkan mereka sampai berkomentar, ada salah satu viral juga, ini aku lupa namanya siapa dan dari negara mana. Dia komentar gini, kebetulan dia tahu bahasa Indonesia, jadi dia bikin vlog pakai bahasa Indonesia. Jadi dibilang gini, awalnya saya ke Indonesia, saya tidak takut dengan hantu. Tetapi saat saya ke Indonesia, saya takut. Jadi saya karena dia sudah mengenal hantu ya, jadi iya, takut. jadi begitulah. Jadi hal tersebut diceritakan ke orang tuanya, ke mamanya lah, ke ibunya. Si mamanya ini bilang, lu udah salah kalau takut, itu nggak ada, kata si ibunya. Terakhir si ibunya ini ikut dibawa ke Indonesia. Setelah di Indonesia Kenalan dengan hantu lagi. itu tadi komentarnya, si ibu tadi meyakini, dia pun jadi takut gitu. Jadi istilahnya gini loh, kita negara kita ini masih penuh dengan kearifan lokal yang mau berbaur dengan mistis ya. Itu kalau menurut pribadi cocok sih jadi sebagai culture ya, sebagai budaya yang kearifan lokal itu harus dijaga gitu. Itulah jadi ciri khas kita gitu. Itu termasuk budaya ya, mistis. Ya budaya sih sebenarnya, karena kan itu kan ada ritual tuh, seperti pawang hujan, dia kan ada semacam memberikan sesajen apa gitu kan. Itu budaya ya. Itu kan budaya kan, ada ritualnya dibuatnya kan. Budaya dong ya berarti ya. Nah budaya itu suatu kebanggaan sebenarnya sama kita gitu. Banyak hal-hal ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Coba kita tanya keluarga kita sendiri di rumah, kalau kita memasuki rumah baru bagaimana? Itu atau pasti gini aja katanya, sebagian besar mungkin percaya bahwa setiap tempat atau apapun itu ada penghuninya gitu ya. Nah seperti itulah kan, arti kata apa prosesi contohnya kitanannya, pernikahan ataupun melahirkan ataupun sampai yang meninggal bahkan yang menikah, itu kan ada prosesi-prosesi yang kita anggap gitu loh, kok bisa gitu, tapi itu ritual budaya kita gitu ya. Terlepas kita dari berbeda suku-suku di Indonesia ini, hampir semua suku ada itu gitu loh. Caranya aja agak berbeda ya. Caranya aja agak, tapi ritualnya ada kan. Ya kita suka nggak suka itu terjadi gitu. Memang ada gitu, ritualnya ada, mau dia suku apapun dia ada. Dan itu sudah memang ada budaya dari dulu ya. Dari dulu kan. Yang udah ada dari ya, dulu. Teruskan sampai hingga sekarang gitu ya. Bener. Dan menurutku itu wajib harus tetap kita lestarikan, kita jaga, karena itu jadi ciri khas yang bisa entertain lah, untuk penghibur lah. Terlepas percaya nggak percaya, tapi itu suatu jadi hiburan lah untuk kita masyarakat menikmatinya gitu. Ya itu tadi lah, percaya nggak percaya, balik tadi yang aku bilang, dibilang mistis nggak mistis ya bingung juga, karena kan itu tadi, kalau peristiwa itu kita lihat langsung, kita alami langsung, mungkin kita lebih percaya kan. Tapi karena kita nggak melihat langsung, ya susah untuk kita percaya. Tapi percaya nggak percaya ada gitu. Itu bagian dari dalam sendiri ya. Iya, bagian dari itu sendiri. Oke sobat muda, itu dia cerita kami untuk kita, untuk ya di-share lah. Ya apa ya? Terus apa ininya? Faedahnya sama yang apa? Faedahnya ya menceritakan yang kita lihat buat teman-teman, itu aja sih. Itu aja ya. Itu aja. Iyalah, mana tahu juga teman-teman ada yang mau kasih masukan, kritik dan saran, monggo ya. Betul. Apa mau ada kita, sebenarnya ada yang mau kita bikin konten apa gitu, boleh juga. Tapi selama tidak, atau ngangkat cerita apa gitu. Ya ngangkat cerita apa gitu, selama kita tidak menyinggung sara lah gitu. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika guys. Oke, bye. Oke, sekian dulu guys ya. Thank you, terima kasih telah menonton dan menyaksikan. Jangan lupa selalu subscribe, like, komen, dan share.
Karena satu, subscribe itu gratis guys, nggak Kalaupun perlu nggak bayar. gratis, Nggak bayar loh, tinggal kalaupun tekan nggak gratis, cekling gitu loh. kalau nggak gratis, Kalau nggak gratis ya, kalau bayar ngapain di subscribe kalau bayar? Ya kan karena gratis. Jangan gitulah, nanti kita dipolisikan bahaya kita nanti nih. Oke, thank you guys ya, sehat selalu.